Lu pasti sering lihat potongan video Thomas Shelby lewat di beranda lu. Pria dengan jas rapi, tatapan dingin, dan rokok yang gak pernah mati. Di internet, dia dipuja sebagai standar tertinggi seorang pria. Sosok Sigma yang gak butuh siapa-siapa. Yang selalu punya rencana dan selalu menang di setiap pertarungan. Tapi mari kita jujur sebentar. Pernah gak sih lu perhatiin dia? Kalau lu perhatiin baik-baik, lu gak bakal nemu aura pemenang di sana. Yang lu lihat cuma pantulan dari seorang pria yang sebenarnya udah selesai sejak lama. Thomas Shelby itu bukan pahlawan, dia bahkan bukan penjahat. Dia adalah sebuah monumen hidup dari trauma yang gagal dikubur. Mari kita pakai nalar kita sebentar buat lihat apa yang ada di balik setelan jas mahal itu. Hari ini kita nggak bakal bahas taktik dia ngalahin musuh. Kita bakal bahas hal yang lebih nyesek. Kenapa bagi Thomas Shelby, setiap kemenangan justru bikin dia makin hancur? Kenapa ambisi yang selama ini kita idolakan sebenarnya adalah cara dia buat lari dari suara ledakan di kepalanya yang gak pernah berhenti? Dan kenapa pria ini yang punya segalanya malah jadi bukti hidup kalau kesuksesan tanpa kedamaian itu cuma kematian yang tertunda? Mari kita bedah anatomi seorang pria yang lupa caranya untuk mati. Dan lebih penting lagi, mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari tragedi ini sebelum kita tanpa sadar jadi seperti dia. Selamat datang di Realita. Pernah gak lu ngerasa kalau makin keras lu lari, sebenarnya lu gak kemana-mana. Lu cuma lagi muter-muter di tempat yang sama, tapi pakai sepatu yang lebih mahal aja. Itulah Thomas Shelby. Banyak orang bilang Thomas itu berani karena dia gak takut mati. Tapi nalar gue bilang sebaliknya, Thomas itu bukan pemberani. Dia cuma orang yang udah selesai sama hidupnya sendiri. Di psikologi, ada istilah buat orang kayak Thomas Shelby. Dia ngalamin soul murder atau pembunuhan jiwa. Jiwa dia udah mati di Prancis tahun 1914 yang balik ke Birmingham cuma cangkangnya aja. Thomas itu dulunya adalah seorang clay kicker, tukang gali terowongan di bawah medan perang Prancis. Bayangin, lu ada di bawah tanah yang gelap, sempit, dan satu-satunya hal yang lu denger cuma detak jam atau suara musuh yang lagi nunggu lu buat bikin kesalahan kecil. Di sana, setiap detik adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Di sana, hening adalah tanda kematian. Gua mau lu bayangin lebih jauh. Lu di bawah tanah, berhari-hari, berminggu-minggu. Lu gak tahu kapan langit-langit tanah di atas lu bakal runtuh. Lu gak tahu kapan musuh bakal ledakin terowongan lu. Yang lu tahu cuma satu hal. Kalau lu berhenti bergerak, kalau lu diem, kalau lu kasih celah sedikit aja buat pikiran lu melayang, lu mati. Dan disitulah nalar Thomas Shelby rusak. Otak dia udah diprogram ulang. Dia belajar bahwa untuk bertahan hidup, dia harus terus bergerak, terus bersuara, dan terus menang. Karena begitu semuanya diam, suara ledakan di kepalanya bakal balik lagi. Bayangan teman-teman dia yang mati di sisinya bakal muncul lagi. Ini yang kebanyakan orang gak paham soal PTSD. Ini bukan cuma soal mimpi buruk atau flashback. Ini adalah perubahan fundamental dalam cara otak lu ngelihat dunia. Buat Thomas Shelby, dunia itu gak pernah aman. Setiap momen tenang adalah jebakan. Setiap kebahagiaan adalah ilusi sebelum ledakan berikutnya. Makanya kalau lu lihat Thomas ambisius banget pengen kuasain Birmingham, itu bukan karena dia serakah, bukan karena dia pengen punya banyak emas, tapi karena dia butuh kekacauan itu buat nutupin rasa sepinya. Bisnis ilegal, perang antar geng, politik, itu semua cuma berisik yang dia ciptakan supaya dia gak perlu dengerin suara hantu-hantu dari masa lalunya. Ini adalah paradoks Thomas Shelby yang pertama. Dia menciptakan perang di Birmingham karena dia nggak bisa hidup dalam damai. Damai itu mengingatkan dia sama hening di terowongan. Dan hening itu artinya kematian. Lu lihat jas mahalnya itu bukan buat gaya. Itu adalah seragam perang baru buat nutupin luka yang nggak pernah kering. Dia dandanin mayatnya sendiri dengan kemewahan supaya dunia nggak tahu kalau di balik jas itu sebenarnya nggak ada siapa-siapa lagi. Setiap hari Thomas Shelby bangun dan pakai topeng. Topeng pria yang confident, yang punya kendali, yang punya rencana. Tapi di malam hari waktu topeng itu dilepas, yang tersisa cuma seorang pria yang masih dengar suara ledakan dari 10 tahun yang lalu. Seorang pria yang masih ngerasa debu Prancis di paru-parunya. Thomas Shelby adalah bukti nyata kalau sukses itu bisa jadi pelarian paling tragis yang pernah ada. Karena semakin tinggi dia naik, semakin keras dia harus lari dari dirinya sendiri. Sekarang, mari kita bahas ironi terbesar dalam hidup Thomas Shelby, keluarga. Di satu sisi, Thomas bilang semua yang dia lakuin itu buat keluarga. Buat ngangkat mereka dari jalanan. Buat kasih mereka kehidupan yang lebih baik. Tapi di sisi lain, keluarga itu juga adalah rantai terberat yang dia pikul. Dan inilah yang bikin karakter Thomas jadi sangat kompleks. Arthur, kakaknya, adalah cermin rusak dari diri Thomas sendiri. Arthur mengalami trauma perang yang sama, tapi dia nggak punya mekanisme coping yang secanggih Thomas.
Arthur pecah. Arthur jujur sama kesakitannya. Dan lu tahu apa yang dilakukan Thomas? Dia pakai Arthur sebagai senjata. Dia pakai kerusakan Arthur buat kepentingan bisnis. Tapi jangan salah paham, Thomas sayang sama Arthur. Dia cinta sama keluarganya. Tapi inilah tragedi dari orang yang traumanya begitu besar. Bahkan cintanya pun jadi terkontaminasi sama kebutuhannya buat bertahan hidup. Bahkan keluarganya pun jadi bagian dari perang yang dia ciptakan. Polly, bibinya, adalah satu-satunya orang yang berani bilang kebenaran ke muka Thomas. Dia lihat apa yang terjadi sama keponakannya ini. Dia lihat gimana perang rubah bocah yang dia kenal jadi mesin perhitungan dingin. Dan berkali-kali dia coba tarik Thomas balik ke kemanusiaannya. Tapi setiap kali Polly coba, Thomas makin dalam masuk ke kegelapan. Kenapa? Karena Thomas udah gak percaya sama kemanusiaan. Buat dia, kemanusiaan adalah kelemahan. Empati adalah celah yang bisa dieksploitasi musuh. Cinta adalah jebakan yang bikin lu lengah sebelum peluru datang. John dan Finn, adik-adiknya, mereka lihat Thomas sebagai pahlawan. Mereka ikut Thomas karena mereka percaya visi dia. Tapi inilah beban terberat Thomas. Dia tahu dia lagi ngebawa keluarganya ke dalam kegelapan yang sama yang ngehancurin dia. Dia tahu setiap keputusan yang dia buat, setiap perang yang dia mulai, itu gak cuma risiko buat dia, tapi buat semua orang yang dia sayang. Dan inilah paradoks kedua Thomas Shelby. Dia ngelakuin semua ini buat keluarga, tapi justru yang paling menderita adalah keluarga itu sendiri. Setiap langkah maju dalam bisnis adalah langkah mundur dalam kemanusiaan mereka. Setiap kemenangan di jalanan adalah kekalahan di meja makan. Thomas Shelby mencintai keluarganya, tapi cara dia mencintai itu adalah cara seorang jenderal mencintai pasukannya. Mereka adalah aset yang harus dilindungi, tapi juga pion yang harus dikorbankan kalau situasi menuntut. Dan yang paling tragis, keluarga itu sadar. Mereka tahu mereka dipakai, tapi mereka tetap ikut. Karena di dunia yang kejam ini, di Birmingham yang penuh darah, Thomas adalah satu-satunya yang bisa jaga mereka tetap hidup. Bahkan kalau hidup itu artinya jadi monster. Setiap kali Thomas kehilangan anggota keluarga, ada sesuatu di dalam dia yang mati lagi. Tapi dia nggak bisa berhenti. Karena berhenti berarti ngakuin kalau semua pengorbanan itu sia-sia. Berhenti berarti ngadep kenyataan kalau dia udah ngancurin hal yang paling dia cintai demi ambisi yang bahkan dia sendiri nggak yakin kenapa dia kejar. Sekarang kita sampai di bab yang paling nyesek dari hidup Thomas Shelby. Bab tentang Grace. Tentang bagaimana untuk sekali aja Thomas nemu sesuatu yang lebih kuat dari perangnya. Dan tentang gimana kehilangan itu ngehancurin sisa-sisa kemanusiaan yang masih ada di dalam diri dia. Pernah gak lu ngerasain nemu satu orang atau satu hal yang bikin lu pengen berhenti lari? Tempat dimana lu ngerasa, oke, gua gak perlu jadi monster lagi nih di sini. Buat Thomas, tempat itu namanya Grace. Lu harus paham, bagi pria yang kepalanya penuh suara ledakan dan pengkhianatan, Grace itu bukan cuma sekedar istri. Grace itu adalah pintu darurat. Dia adalah satu-satunya alasan logis dari Thomas buat percaya kalau dunia ini gak sepenuhnya busuk. Kalau masih ada sesuatu yang layak diperjuangkan selain kekuasaan dan balas dendam. Dengan Grace, Thomas bisa jadi manusia lagi. Dengan Grace, dia gak perlu kalkulasi setiap kata. Dia gak perlu waspada setiap detik. Dia bisa istirahat. Dan buat orang kayak Thomas, yang otaknya gak pernah berhenti sejak perang, kemampuan buat istirahat itu adalah kemewahan yang gak ternilai harganya. Grace adalah antitesis dari dunia Thomas. Dia bersih, dia jujur, dia mewakili normalitas yang Thomas kira udah gak bisa dia capai lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak pulang dari Prancis, Thomas mulai percaya kalau mungkin dia bisa punya masa depan yang bukan cuma tentang bertahan hidup. Pernikahan mereka itu simbolik banget. Itu adalah momen dimana Thomas secara resmi bilang ke dunia, gua pengen coba jadi orang normal. Dia punya anak, dia punya rumah, dia punya istri yang dia cintai untuk sebentar. Sangat sebentar. Thomas Shelby hampir jadi Thomas lagi. Bukan Shelby sang gangster, tapi Thomas sang manusia. Tapi disinilah letak tragedinya. Ketika Grace mati, yang hilang bukan cuma sosoknya, tapi harapan Thomas buat jadi manusia lagi itu ikut mati di tengah penembakannya. Nalar Thomas langsung ambil kesimpulan yang brutal bahwa bahagia itu cuma sebuah anomali. Bahwa cinta itu adalah celah keamanan yang bikin dia lemah. Bahwa setiap kali dia coba jadi baik, dunia bakal ngehukum dia. Dan ini adalah momen paling penting dalam evolusi karakter Thomas Shelby. Ini adalah momen dimana dia secara sadar memutuskan buat gak pernah lagi jadi rentan. Gak pernah lagi kasih dunia kesempatan buat nyakitin dia. Kalau lu lihat, Thomas setelah Grace meninggal, dia jadi makin gila kerjanya. Dia masuk ke politik, dia berurusan sama fasis, dia ambil risiko yang makin gak masuk akal. Kenapa? Karena dia udah gak punya rem. Dia sengaja nyari bahaya supaya dia gak perlu ngerasain sepi yang ditinggalin Grace. Perhatiin gimana Thomas ngelakuin bisnis setelah Grace mati. Dia makin kejam, makin perhitungan, makin gak peduli sama konsekuensi. Bukan karena dia lebih berani, tapi karena dia udah gak punya apa-apa lagi yang takut dia hilangkan. Ada momen dimana Thomas bilang, I found a place and it is very small.
Dia ngomongin soal kematian. Grace adalah cahaya terakhir yang bikin dia nggak mau masuk ke tempat kecil itu. Tapi setelah cahaya itu padam, Thomas nggak lagi takut sama kegelapan. Dia malah jadi bagian dari kegelapan itu sendiri. Dia mulai lihat hantu Grace, dia ngobrol. Tapi ini bukan romantis. Ini adalah bukti kalau Thomas sudah nggak bisa bedain antara hidup dan mati, antara nyata dan imajinasi. Dia udah setengah masuk ke kubur, tapi kakinya masih nempel di dunia yang dia benci. Bahkan waktu dia nikah lagi sama Lizzie, lu bisa lihat dia nggak pernah bener-bener hadir. Dia fisiknya di sana, tapi jiwanya masih di kuburan Grace. Lizzie tahu ini, semua orang tahu ini. Tapi Thomas nggak peduli, karena buat dia cinta itu udah mati bersamaan dengan Grace. Kehilangan Grace adalah titik di mana Thomas Shelby berhenti merasa dan mulai sepenuhnya beroperasi kayak mesin. Lu mungkin lihat dia makin cool dan makin sigma. Setelah itu, tapi jujur deh, itu bukan keren. Itu adalah kondisi di mana seseorang udah nggak punya lagi hal yang layak buat dipertahankan, kecuali kerajaannya yang berdarah-darah. Dan inilah paradoks ketiga Thomas Shelby. Dia paling hidup waktu dia jatuh cinta. Tapi cinta itu yang ngebunuh sisa-sisa harapannya. Grace adalah bukti kalau kebahagiaan itu nyata. Dan ketika kebahagiaan itu direnggut, Thomas gak bisa lagi bohong ke dirinya sendiri kalau dia berjuang buat sesuatu yang lebih baik. Dia cuma berjuang karena dia gak tahu cara lain buat hidup. Mari kita bahas tentang fase paling ironis dalam hidup Thomas Shelby. Ketika dia jadi bagian dari sistem yang dulu dia lawan. Thomas mulai sebagai gangster jalanan, pria yang bertarung di lumpur Birmingham buat sesuap nasi. Pria yang gak pernah punya apa-apa kecuali keluarga dan keberanian. Tapi kemudian dia naik, dia dapat gelar, dia dapat kursi di parlemen. Dan lu pikir ini adalah kisah sukses? Coba pikir lagi. Masuknya Thomas ke dunia politik itu bukan karena dia pengen jadi terhormat. Ini adalah evolusi logis dari strategi bertahan hidupnya. Di jalanan, musuhnya adalah geng lain. Tapi kalau lu udah menang di jalanan, musuh lu naik level. Musuh lu jadi polisi, pejabat, politisi. Jadi Thomas pun naik level. Tapi inilah yang terjadi. Setiap kali Thomas naik level, dia harus ninggalin bagian dari dirinya. Dia harus jadi lebih halus, lebih diplomatik, lebih palsu. Thomas yang dulu ngomong langsung dan ngebabat musuh dengan pisau, sekarang harus senyum-senyum di pesta dan ngebabat musuh dengan undang-undang. Dan disinilah Thomas mulai kehilangan identitas. Dia bukan lagi gangster jalanan, tapi dia juga bukan politisi sejati. Dia adalah hybrida yang gak cocok di mana-mana. Terlalu kasar buat politik, terlalu korup buat dianggap terhormat. Lu lihat gimana politisi-politisi ngeliat Thomas. Mereka tahu dia bukan salah satu dari mereka. Dia mungkin pakai jas yang sama, punya gelar yang sama, duduk di ruangan yang sama, tapi mereka bisa nyium bau lumpur Birmingham dari dia. Dan mereka gak pernah bakal bener-bener nerima dia. Tapi yang lebih tragis lagi, keluarga dan teman-teman lama Thomas di Birmingham juga mulai ngelihat dia beda. Buat mereka, Thomas udah jadi salah satu dari si elit yang mereka benci. Thomas terjebak di limbo. Terlalu bersih buat dunia kriminal, terlalu kotor buat dunia politik. Dan kemudian Thomas berurusan sama Oswald Mosley. Ini adalah titik terendah secara moral. Mosley adalah representasi dari fasisme yang lagi bangkit di Eropa. Dan Thomas yang dulunya pejuang di perang, yang dulunya fight against tyranny, sekarang duduk semeja sama tiran potensial. Kenapa Thomas lakuin ini? Karena di nalar dia nggak ada lagi yang namanya benar atau salah. Cuma ada menang atau kalah. Cuma ada survive atau mati. Moral adalah kemewahan buat orang yang punya privilege buat milih. Dan Thomas udah lama nggak punya privilege itu. Rencana pembunuhan Mosley itu revealing banget tentang siapa Thomas sekarang. Dia nggak bunuh Mosley karena dia percaya sama demokrasi atau keadilan. Dia bunuh Mosley karena Mosley adalah ancaman buat kekuasaannya. Itu aja, simple. Di sini kita lihat Thomas udah sepenuhnya kehilangan kompas moral. Dia nggak lagi pejuang, dia cuma pemain. Dan dalam permainan politik yang kotor ini, dia main sekotor yang lain. Kalau nggak lebih kotor. Tragisnya, Thomas sadar akan ini semua. Ada momen-momen di mana lu bisa lihat di matanya, dia tahu dia udah jadi hal yang dia benci. Dia tahu dia udah ngehianatin setiap prinsip yang mungkin pernah dia pegang. Tapi dia nggak bisa stop, karena stop berarti kalah, dan kalah berarti mati. Ini adalah paradoks keempat Thomas Shelby. Semakin tinggi dia naik, semakin rendah dia jatuh. Setiap promosi adalah degradasi moral. Setiap kemenangan politik adalah kekalahan personal. Thomas Shelby masuk politik buat protek keluarganya. Tapi di prosesnya, dia jadi orang yang keluarganya sendiri nggak bisa terima. Dia dapat power buat ngubah sistem, tapi di prosesnya, sistem itu ngubah dia jadi monster yang lebih besar dari monster-monster yang dulu dia lawan.
Dan sekarang kita sampai di akhir, di mana Thomas Shelby punya segalanya dan gak punya apa-apa. Pernah gak lu bayangin apa yang terjadi kalau lu udah dapetin semua hal yang lu mau? Uang, tahta, hormat, tapi lu masih ngerasa kalau ada yang kurang di dalam sini. Itu adalah titik terendah dalam hidup Thomas Shelby. Di mata dunia, Thomas adalah pemenang. Dia dapat gelar bangsawan, dia dapat kursi di parlemen, dia punya istana, dia punya perusahaan legal. Tapi di nalar gua, semua itu cuma penjara emas yang dia bangun sendiri. Thomas Shelby itu kayak orang yang gali lubang buat ngubur musuhnya, tapi dia nggak sadar kalau dia juga lagi gali kuburan buat dirinya sendiri. Ironinya adalah, Thomas Shelby itu terlalu cerdas buat jadi bahagia. Dia paham kalau kekuasaan itu gak ada ujungnya. Lu menang hari ini, besok ada musuh baru. Lu kaya hari ini, besok lu harus mikirin cara buat gak bangkrut. Lu bunuh satu Mosley, ada 10 Mosley lain yang muncul. Dia kejebak dalam siklus bertahan hidup yang gak pernah selesai. Padahal dia udah gak punya alasan lagi buat bertahan. Keluarga, udah pada rusak atau mati. Cinta, udah dikubur bersamaan dengan Grace. Uang, dia punya lebih dari cukup. Power, dia udah di puncak, lalu buat apa dia masih lari? Ada scene powerful di mana Thomas duduk sendirian di kantor megahnya, dikelilingi sama furnitur mahal, sertifikat, foto-foto semua orang penting, dan dia cuma diem, matanya kosong. Dan lu bisa lihat di momen itu Thomas sadar semua yang dikejar selama ini gak ada harganya. Dia korbanin keluarganya buat kekuasaan yang bikin dia kesepian. Dia korbanin kebahagiaan buat kekayaan yang gak dia nikmatin. Dia korbanin jiwanya buat gelar yang gak bikin dia merasa lebih baik. Perhatiin interaksi Thomas sama Charlie, anaknya. Thomas pengen jadi ayah yang baik, tapi dia gak tahu caranya. Semua yang dia tahu tentang melindungi orang adalah lewat kekerasan, lewat kontrol, lewat power. Dia gak tahu cara ngasih cinta yang gak transaksional. Dia gak tahu cara connect secara emosional tanpa agenda. Dan Charlie lihat ini. Charlie lihat ayahnya sebagai stranger, sebagai seseorang yang menakutkan, bukan sebagai pelindung, tapi sebagai sumber bahaya. Dan ini adalah hukuman terakhir buat Thomas. Dia nggak bisa kasih satu hal yang paling pengen dia kasih, masa depan yang lebih baik buat anaknya. Karena Thomas sendiri adalah kutukan yang bakal melekat ke generasi berikutnya. Di musim akhir, kita lihat Thomas serius mempertimbangkan untuk bunuh diri. Ini bukan cuma drama, ini adalah kesimpulan logis dari perjalanan karakternya. Thomas udah fight selama ini, tapi fight buat apa? Segala sesuatu yang disentuhnya berubah jadi abu. Semua orang yang dicintainya meninggal dunia karena dia. Dan di momen itu, Thomas finally understand. The war never ended. Dia gak pernah actually pulang dari Prancis. Dia cuma ninggalin badannya di sana dan nganterin hantunya ke Birmingham. Dan sekarang setelah semua darah, semua pengkhianatan, semua kemenangan, dia cuma pengen satu hal, peace. Tapi inilah dimana cerita Thomas jadi menarik. Di detik-detik terakhir, di episode terakhir, ada sesuatu yang berubah. Thomas akhirnya mengkonfrontasi hantunya. Dia finally ngakuin luka-lukanya dan finally berhenti lari. Dan ironinya, momen dia paling lemah, momen dia ngakuin dia broken, momen dia nangis, momen dia ngakuin kalau dirinya rentan, itu adalah momen dia paling kuat. Karena untuk pertama kalinya sejak perang, Thomas jadi otentik. Dia nggak lagi acting, dia nggak lagi perhitungan, dia cuma manusia. Thomas Shelby adalah bukti kalau kesuksesan tanpa kedamaian itu sebenarnya adalah kekalahan yang tertunda. Dia punya dunia di tangannya, tapi dia nggak punya dirinya sendiri. Dia menang lawan semua orang, tapi dia kalah telak lawan bayangan-bayangan di kepalanya. Mungkin di akhir cerita, kemenangan terbesar Thomas Shelby bukan saat dia jadi kaya, bukan saat dia dapat gelar, bukan saat dia bunuh musuh-musuhnya, tapi saat dia sadar kalau semua yang dia kejar itu sebenarnya nggak ada harganya kalau dia harus nuker jiwanya buat itu. Dan mungkin, cuma mungkin, penebusan Thomas bukan tentang menebus dosa-dosanya, karena dosa-dosanya udah terlalu banyak buat ditebus. Tapi penebusan Thomas adalah tentang finally ngasih permission ke dirinya sendiri buat berhenti, buat nggak lagi jadi mesin survival, buat finally rest. Apakah Thomas layak untuk penebusan? Sejujurnya, setelah semua yang dia lakukan, mungkin nggak. Tapi apakah dia butuh penebusan? Sangat butuh. Karena tanpa itu, seluruh perjalanannya, semua darah, semua air mata, semua pengorbanan, itu cuma jadi tragedi tanpa arti. Jadi, setelah lihat perjalanan Thomas, masih yakin lu pengen jadi dia? Gua tahu di sosmed, Thomas Shelby dipuja, Sigma Male, Alpha, pemenang. Tapi setelah kita bedah anatominya, setelah kita lihat di balik jas mahalnya, di balik tatapan dinginnya, lu masih lihat pemenang? Atau lu lihat apa yang gue lihat? Seorang pria yang menang di setiap pertempuran, tapi kalah di pertempuran yang paling penting. Pertempuran melawan dirinya sendiri. Seorang pria yang punya segalanya, tapi nggak punya hal yang paling basic, kedamaian dalam diri.
Thomas Shelby adalah peringatan tentang apa yang terjadi kalau lu kejar kesuksesan tanpa tanya buat apa. Dia adalah bukti hidup kalau lu bisa menang di setiap metrik eksternal, kekayaan, kekuasaan, status, tapi tetap bener-bener hilang di dalam. Dan inilah yang paling menakutkan. Banyak dari kita tanpa sadar lagi jalan di path yang sama. Kita lari dari trauma kita dengan kesibukan, kita tutupin luka kita dengan achievement, kita korbanin relationship kita buat karir, kita jadi mesin yang efisien tapi kehilangan soulnya di prosesnya. Jadi pertanyaannya bukan gimana caranya jadi Thomas Shelby. Pertanyaannya adalah gimana caranya nggak jadi Thomas Shelby. Gimana caranya kita bisa ambisius tanpa kehilangan kemanusiaan. Gimana caranya kita bisa strong tanpa jadi emotionally dead. Gimana caranya kita bisa sukses tanpa korbanin semua yang membuat hidup kita layak untuk dijalani? Mungkin jawabannya adalah dengan mengakui luka kita, dengan gak lari dari trauma kita, dengan punya keberanian buat rentan, dengan memahami bahwa kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah hancur, tapi tentang memiliki keberanian untuk sembuh. Thomas Shelby adalah karakter fiksional, tapi struggle-nya real, traumanya relatable, tragedinya adalah cautionary tale buat kita semua. Jadi jangan-jangan sebenarnya lu udah punya hal yang paling diinginkan Thomas Shelby tapi lu gak sadar, yaitu ketenangan, kedamaian batin. Kemampuan buat merasakan emosi, kemampuan buat mencintai tanpa rasa takut, dan kemampuan untuk menjalani hidup tanpa harus terus-menerus bertempur. Dan kalau lu belum punya itu, jangan kejar lewat kekuasaan, uang, atau status. Kejarlah lewat pemulihan atau healing, lewat koneksi dengan sesama, lewat cara benar-benar beresin masa lalu, bukannya malah lari dari itu semua. Thomas Shelby menghabiskan seluruh hidupnya mencari kemenangan. Tapi yang sebenarnya dia butuhkan adalah berserah. Berserah pada rasa sakitnya, berserah pada sisi manusianya, berserah pada kenyataan bahwa beberapa luka nggak bisa dibaleskan. Luka itu cuma bisa disembuhkan. Mungkin kita semua punya sisi Thomas Shelby di dalam diri. Bagian dari diri kita yang terluka, yang ketakutan, yang bertahan hidup dengan menjadi keras, dingin, dan penuh perhitungan. Tapi ingat, lu nggak harus jadi monster buat bertahan hidup. Lu nggak harus kehilangan jiwa lu buat menang. Pada akhirnya, dunia mungkin akan mengingat seberapa besar kekuasaan yang lu bangun. Tapi diri lu sendiri hanya akan mengingat seberapa damai lu saat memejamkan mata. Jadi berhentilah berperang dengan diri sendiri. Lu udah cukup berjuang. Sekarang saatnya untuk pulang ke dalam ketenangan yang layak lu dapatkan. Selamat datang di realita.